Shalom warga kerajaan, selamat malam. Kita bersyukur buat hari ini kita berjumpa kembali dalam ibadat tengah minggu. Dimanapun kita berada malam hari ini, saya yakin dan percaya keadaan kita semuanya baik karena Tuhan beserta dengan kita. Dia menyertai setiap kita. Mari kita bawa setiap pujian dan syukur kita kepada Tuhan malam hari ini. Haleluya. Bapak, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk kasih-Mu yang tidak pernah berhenti tercurah bagi setiap kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Anugerah-Mu lah yang menopang kami sehingga kami ada hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Hatiku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya tidak ada yang bisa lepaskan kami dari kasih-Mu. Tidak ada yang bisa Tuhan untuk memisahkan kami dari kebaikan. Sungguh kami bersyukur. Sungguh kami bersyukur. Terima kasih, oh Yesus, sebab Engkau setia, kasih-Mu besar, anugerah-Mu berlimpah bagi setiap kami. Anugerah-Mu besar, kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak Tuhan Yesus, hanya Kau. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ini yang kami percayai Tuhan. Dunia tidak bisa pisahkan kami dari kebaikan. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Malam hari ini Tuhan, kami rindu untuk Engkau ajar melalui kebenaran firman-Mu. Mari Engkau berbicara bagi setiap kami, menguatkan setiap kami, menegur dan meneguhkan setiap kami. Urapi hamba-Mu yang sederhana dan terbatas ini dengan segala yang ada. Tapi kami percaya bahwa kuasa Roh Kudus tidak pernah terbatas bagi setiap kami. Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Terima kasih Bapa. Berbicaralah bagi kami malam ini.
Kami buka hati kami bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur buat malam hari ini. Dimanapun kita berada, saya yakin dan percaya kasih setia Tuhan selalu ada bagi setiap kita. Nah saudara, malam hari ini firman Tuhan saya kasih judul Tahu Berterima Kasih. Saudara, penting sekali untuk kita bisa memiliki satu sikap yang seperti ini, yaitu sikap yang tahu untuk bersyukur kepada Tuhan dari segala sesuatu yang sudah Tuhan percayakan bagi setiap kita. Seringkali yang kita alami, yang kita terima dari Tuhan itu lebih banyak dari apa yang kita minta, saudara. Dan Tuhan itu paling tahu bagaimana caranya untuk memberkati dan menyatakan pribadinya dalam kehidupan kita di tengah-tengah keperluan, di tengah-tengah kebutuhan kita. Dan ya, kita harus jujur mengakui bahwa seringkali kita lupa untuk bersyukur, kita lupa untuk berterima kasih dan memberikan respon yang benar dari apa yang sudah Tuhan persembahkan, yang sudah Tuhan berikan bagi setiap kita. Dan kita akan belajar dari satu teks firman Tuhan malam hari ini dari Lukas pasal yang ke-17. Kita akan melihat bersama-sama, saya akan membacakan bagi setiap kita Lukas pasal yang ke-17. Kita akan melihat ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-19. Dan ini diberikan judul ke-10 orang kusta. Mungkin kita sudah pernah mendengarkan cerita ini, saudara juga mungkin sudah pernah mendengarkan khotbah tentang bagian ini, tapi malam hari ini izinkan saya untuk kembali mengingatkan setiap kita untuk kita bisa memiliki hati yang tahu bersyukur kepada Tuhan. Nah, saudara, dikatakan seperti ini, ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusuri perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Wow, haleluya. Saudara, peristiwa ini sungguh sangat luar biasa, saudara, kalau kita melihat bagaimana Yesus itu sungguh-sungguh berkuasa atas segala sesuatu, atas segala hal yang terjadi di dalam kehidupan manusia, saudara. Bahkan terhadap penyakit kusta yang menjadi aib buat orang Israel pada saat itu, ya, buat orang-orang pada saat itu, Yesus mampu untuk menyembuhkannya. Dan ini adalah perkara yang sangat ajaib, saudara, bagi orang-orang ini, bagi 10 orang ini, karena menurut budaya orang-orang kusta pada saat itu harus dikucilkan, mereka tidak boleh bersosial dengan yang lain. Makanya waktu mereka datang kepada Yesus, mereka berdiri agak jauh. Mereka tahu, mereka juga mungkin punya ketakutan kalau mereka mendekati Yesus, Yesus akan mengusir mereka, dan ya, mereka akhirnya tidak mendapatkan apa yang mereka rindukan, yaitu kesembuhan. Ini adalah perspektif sebenarnya yang salah, karena Yesus pasti menerima mereka. Bahkan yang kalau kita melihat cara Yesus menyembuhkan mereka, Yesus tidak melakukan apa-apa, hanya memberikan perintah kepada mereka. Nah, saudara, malam ini kita akan belajar 3 hal sederhana dari cerita ini untuk bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, yang pertama, waktu kita melihat perikop ini, Yesus itu memang akan berangkat ke Yerusalem dalam perjalanannya. Dan dia harus melewati daerah ini, saudara. Daerah perbatasan antara Samaria dan Galilea. Makanya orang ini, salah satu dari 10 orang ini, bahkan mungkin 10 orang ini adalah orang Samaria, saudara ya. Seperti yang kita tahu dari Alkitab, diceritakan bahwa orang Samaria itu tidak bergaul dengan orang Yahudi, dengan orang Israel, saudara ya. Karena ya mereka punya konflik, saudara. Sehingga mereka dijauhi, ya, menjadi seperti 2 kelompok yang berbeda. Tapi Yesus tetap melewati daerah itu dan melakukan sesuatu di sana,
melakukan satu mujizat di sana. Waktu mereka mendengar kabar bahwa Yesus akan lewat di situ, mereka pasti bersiap-siap dan mereka mau datang kepada Yesus dan mereka berteriak kepada Yesus, "Yesus, Guru, tolonglah kami." Dan Yesus memberikan perintah kepada mereka, "Pergi tunjukkan dirimu kepada imam-imam." Waktu mereka mendengarkan perintah itu, saudara ya, kira-kira kalau kita yang menjadi orang kusta ini, apa yang ada di pikiran kita? Apakah kita akan langsung melakukan? Karena kita tahu bahwa budaya pada saat itu, kalau mereka pergi kepada imam-imam, mereka mungkin akan dilempari, mereka mungkin akan diteriaki, mereka mungkin, bukan kemungkinan ya, pasti akan ditolak oleh para imam karena mereka punya penyakit kusta. Kalau kita mengingat pembacaan tahunan kita tahu bahwa orang yang kusta itu nggak boleh berkumpul dengan umat yang lain ya. Mereka harus disendirikan, mereka harus diisolasi, saudara. Tapi Yesus menyuruh mereka untuk pergi menunjukkan diri mereka kepada para imam. Dan yang ajaib, mereka melakukannya tanpa bertanya. Saudara, mereka meletakkan kepercayaannya kepada perkataan Tuhan. Mereka tahu siapa yang memberikan perintah. Mereka tidak hanya sekedar datang untuk berteriak minta tolong, tapi mereka juga mau memberikan diri mereka dengan sengaja mengikuti apa yang diinstruksikan oleh Tuhan. Tanpa memberikan pertanyaan apa-apa kepada mereka. Tanpa memberikan pertanyaan apa-apa kepada Yesus, mereka langsung pergi berjalan menuju para imam untuk memperlihatkan diri mereka. Dan akhirnya mereka sembuh dalam perjalanan mereka. Saudara, dalam hari Minggu, di ibadah Minggu kemarin saya sempat menyinggung ini bahwa ada banyak dari orang percaya yang lebih gampang mengikuti anjuran dokter, anjuran manusia tanpa bertanya daripada melakukan perkataan Tuhan tanpa bertanya, saudara. Seringkali ketika kita mau mendengarkan, kita mau melakukan firman Tuhan, terlalu banyak pertimbangan di pikiran kita. Kita lupa bahwa Tuhan itu bekerja di dalam ketaatan-ketaatan kita. Waktu kita melakukan dengan percaya apa yang Tuhan katakan, di situ Dia melakukan sesuatu bagi kita, saudara. Waktu kita melakukan dengan hati yang sungguh percaya bahwa Allah yang memberikan firman, perkataan yang keluar dari mulut Tuhan itu berkuasa dan pasti terjadi, melakukan sesuatu dalam hidup kita, di situ Tuhan bekerja dan menyatakan apa yang Dia mau lakukan bagi kita. Tuhan itu bukan pribadi yang memberikan perintah untuk menyusahkan kita. Tuhan itu memberikan perintah supaya melalui perintahnya ketika kita melakukan dengan setia, kita akan mengalami berkat dan apa yang Tuhan sediakan bagi kita, saudara. Makanya waktu semakin kita mengenal kebenaran, semakin kita mengerti firman Tuhan, harusnya kita semakin menjadi orang yang giat bekerja, menjadi orang yang rajin. Karena kita tahu bahwa waktu kita bekerja, mungkin dulu kita juga rajin, tapi kita rajin dengan perspektif yang berbeda, dengan cara pandang yang berbeda. Kita rajin karena kita takut miskin. Kita mau jadi kaya karena kita takut miskin. Kita rajin bekerja karena kita mengejar pencapaian-pencapaian yang lain. Tapi ketika kita kenal Tuhan, kita rajin bekerja. Kita bekerja dengan sepenuh hati di kantor dimanapun kita berada. Karena kita tahu sekarang kita bekerja dengan tujuan supaya melalui pekerjaan kita, nama Tuhan dipermuliakan. Dan dalam Kolose pasal yang ketiga dikatakan begini, kalau kita tahu bahwa kita bekerja untuk Tuhan, maka Tuhan itulah yang menjadi Tuhan bagi kita, dan dari Tuhanlah kita akan menerima upah untuk segala sesuatu yang kita kerjakan. Saudara, mari kita melakukan firman Tuhan tanpa terlalu banyak pertanyaan di dalam pikiran kita. Yang Tuhan lihat adalah ketaatan kita waktu kita mau melakukan dengan percaya. Jangan hanya mau berseru kepada Tuhan, tapi ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita enggan, kita memilih untuk tidak melakukannya. Biarlah kita memiliki hati yang bukan hanya mau berseru kepada Tuhan, tapi juga hati yang mau untuk menjadi pelaku-pelaku dari perkataannya, pelaku-pelaku dari firman Tuhan. Amin, saudara. Dan kita melihat di sini bahwa apa yang dilakukan oleh ke-10 orang kusta ini sungguh luar biasa. Mereka pergi langsung berjalan menuju para imam untuk memperlihatkan diri mereka. Tapi nggak berhenti sampai di situ, saudara. Ketika mereka takhir di tengah jalan, hanya satu orang yang punya inisiatif untuk datang kembali kepada Yesus dan bersyukur untuk apa yang sudah dia alami. Saudara, seringkali berkat dari Tuhan
itu adalah ujian bagi setiap kita. Mungkin kita tidak menyadarinya, tapi seringkali ini terjadi dalam hidup kita. Ketika Tuhan menjawab doa kita, ketika Tuhan memberikan keperluan kita, itu juga datang sebagai ujian bagi iman kita, bagi kesetiaan kita. Apakah kita hanya menjadikan Tuhan tempat meminta, atau kita menjadikan Dia sebagai pribadi yang kita kasihi, yang kita segani, yang kita takuti, karena Dia Allah yang berkuasa atas kehidupan kita. Dia bukan hanya seperti pribadi yang hanya memberikan bagi kita, tapi kita menjadikan Dia pribadi yang memang menjadi Bapa buat kita, yang ketika Dia melakukan sesuatu bagi kita, kita patut untuk berterima kasih kepadanya. Sangat disayangkan sekali kalau kita sudah menerima banyak dari Tuhan, yang murah hati, Tuhan yang panjang sabar, tapi kita melupakan apa yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Saudara, Tuhan itu menguji hati kita. Apakah kita tetap setia di tengah-tengah pertolongan yang Dia berikan? Jangan berpikir bahwa ujian itu hanya di tengah-tengah keadaan yang sulit. Justru di tengah berkat juga, di tengah jawaban doa, di situ seringkali ada banyak orang yang gagal, saudara. Nah, saya berdoa supaya setiap kita bisa belajar dari peristiwa ini, dan kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang menang di saat doa dan pengharapan kita kepada Tuhan menemukan jawaban. Ya, kita menemukan sesuatu yang kita rindukan, yang kita perlukan dari Tuhan. Kita tidak menjadi orang yang lupa untuk berterima kasih kepada Tuhan. Saudara, jangan hanya menjadi pribadi yang hanya mau datang berseru kepada Tuhan. Mari kita menjadi pribadi yang juga tahu berterima kasih, mengingat apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Yang ketiga, yang terakhir, saudara, dari peristiwa ini, kita juga harus belajar untuk kita mengingat masa-masa yang sulit dalam hidup kita, ketika kita sangat memerlukan pertolongan dari Tuhan, ketika kita tidak punya apa-apa, kita hanya punya iman kepada Tuhan, kita hanya punya kepercayaan kepada Tuhan, kita berdoa sungguh-sungguh, kita rajin beribadah, dan di waktunya Tuhan Dia menolong kita, Dia memberkati kita. Jangan lupa masa-masa itu, saudara. Kalau hari ini kita sudah diberkati, kita sudah menerima jawaban doa, jangan lupa waktu-waktu di mana kita tidak bisa tidur malam kalau kita nggak berdoa, karena kita tahu tanpa berdoa kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok, kita nggak tahu apa yang akan kita makan besok, kita nggak tahu apa yang akan kita hadapi hari esok. Dan kita berdoa karena hal itu. Ketika Tuhan memberikan kita kelimpahan, memberikan kita berkat, kesembuhan dan lain sebagainya, jangan sampai kita melupakan masa-masa yang lalu dan kita kehilangan gairah untuk kita datang berdoa kepada Tuhan. Saudara masih ingat hari Minggu kemarin saya bilang begini, kalau kita hanya menjadikan doa dan ibadah sebagai kesempatan untuk meminta kepada Tuhan, maka ketika keadaan kita baik-baik saja, kita akan kehilangan gairah untuk berdoa. Nah, saya berdoa supaya setiap kita, jemaat Tuhan, kita tidak menjadikan doa dan ibadah hanya sebagai kesempatan atau momentum untuk kita bisa meminta kepada Tuhan, tapi kita sungguh-sungguh beribadah karena kita merindukan Dia, karena kita bersyukur untuk setiap berkat yang sudah Tuhan berikan bagi setiap kita. Saudara, biarlah firman Tuhan malam hari ini menjadi kekuatan dan memberkati setiap kita. Saya berdoa supaya dimanapun kita berada, apa yang sedang kita doakan hari ini, kita berdoa dengan iman. Kita mau melakukan dengan percaya. Kita mau melakukan apa yang Tuhan firmankan tanpa bertanya. Kita melakukan karena kita percaya bahwa perkataannya hidup dan Dia bekerja dalam setiap ketaatan kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk malam ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami bersyukur untuk kemurahan-Mu. Malam hari ini Tuhan, hamba berdoa bagi umat-Mu dimanapun berada. Biarlah berkat-Mu, kekuatan dari Tuhan bagi setiap kami. Apapun yang sedang kami hadapi hari ini Tuhan, aku percaya bahwa Engkau lebih besar dari semua itu. Kami mau bersyukur untuk semua yang sudah kami lewati bersama dengan Engkau. Bahkan mungkin kami di tengah-tengah lembah hari ini, Tuhan, kami bersyukur karena di tengah-tengah lembah pun kami percaya kami akan melihat pertolongan demi pertolongan-Mu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kalau malam hari ini Tuhan kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini menjadi rema bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Segala pujian dan syukur hanya bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Puji Tuhan saudara, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom.